Hai teman-teman semuanya. Nah, di sini aku Via Apriani akan menjelaskan tentang studi kelayakan bisnis dan ruang lingkup. Nah, pengertian studi kelayakan bisnis. Penelitian yang menyangkut berbagai aspek, baik itu dari aspek hukum, sosial ekonomi dan budaya, aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan teknologi, sampai dengan aspek manajemen dan keuangannya, di mana itu semua digunakan untuk dasar penelitian studi kelayakan dan hasilnya digunakan untuk mengambil keputusan apakah suatu proyek atau bisnis dapat dikerjakan atau tidak dijalankan sama sekali. Nah, pengertian menurut para ahli. Nah, salah satunya ada menurut Kasmir dan Jakfar tahun 2003 adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu kegiatan atau usaha yang akan dijalankan untuk menentukan layak atau tidak layak suatu bisnis yang dijalankan. Nah, aspek-aspek penilaian dalam studi kelayakan bisnis. Penentuan layak atau tidak layak suatu usaha dapat dilihat dari berbagai aspek. Ukuran kelayakan tiap proyek itu berbeda-beda berdasarkan jenis usahanya, namun mengacu pada aspek-aspek yang sama. Untuk melakukan penilaian terhadap aspek, perlu dibentuk suatu tim yang terdiri dari orang-orang yang berasal dari berbagai bidang keahliannya atau di bidang yang mereka kuasai. Nah, di sini ada 7 aspek. Nah, salah satunya yang pertama tuh ada aspek hukum untuk meneliti kelengkapan kesempurnaan dokumen. Nah, yang kedua ada aspek pasar dan pemasaran. Yang ketiga ada aspek keuangan, menilai perolehan pendapatan dan biaya yang dikeluarkan. Nah, yang keempat ada aspek teknis atau operasional, menentukan lokasi. Nah, yang kelima ada aspek manajemen, meneliti kesiapan SDM yang menjalani usaha. Nah, yang keenam ada aspek ekonomi dan sosial. Nah, di sini menilai manfaat usaha terhadap ekonomi dan sosial masyarakat. Nah, yang terakhir ada aspek dampak lingkungan, menilai dampak lingkungan yang dapat ditimbulkan. Nah, di sini ada tujuan kelayakan bisnis. Nah, diantaranya yang pertama, menghindar resiko kerugian adalah tujuan minimalkan resiko yang tidak diinginkan oleh perusahaan. Nah, yang kedua, memudahkan perencanaan. Nah, yang ketiga, memudahkan pelaksanaan atau pekerjaan dengan adanya berbagai rencana yang disusun. Nah, yang keempat, ada memudahkan pengawasan sehingga pelaksana usaha tidak melenceng dari rencana yang telah disusun. Nah, yang terakhir tuh ada memudahkan pengendalian sehingga dapat mengendalikan pelaksanaan agar tidak berantakan dengan tujuan perencanaan yang akan tercapai. Nah, di sini ada lembaga-lembaga yang membutuhkan studi kelayakan bisnis. Nah, di antaranya ada pemilik usaha karena mereka tidak mau dana yang mereka tanamkan mengalami kerugian yang besar. Yang kedua ada kreditor atau pinjaman tidak berjalan secara semestinya. Nah, yang ketiga ada pemerintah
Untuk dapat meyakinkan bisnis yang dijalankan, mereka memberikan manfaat bagi perekonomian negara. Nah, yang keempat ada masyarakat luas, adanya tersedia lapangan kerja. Nah, yang terakhir tuh ada manajemen sebagai ukuran kinerja telah dicapai perusahaan yang dijalankan usaha. Nah, di sini pengertian investasi. Nah, investasi adalah konversi uang pada saat sekarang dengan perhitungan untuk memperoleh arus dana atau penghemat arus dana di masa yang akan datang. Dari pengertian di atas, maka dapat dikatakan bahwa penanaman dana dalam suatu investasi untuk memperoleh manfaat yang menguntungkan di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya ada tujuan investasi. Nah, berdasarkan tujuan investasi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama ada investasi jangka pendek, yang kedua ada investasi jangka panjang. Nah, investasi jangka pendek tujuannya untuk menghindari terjadinya kas yang menganggur, sedangkan investasi jangka panjang yaitu untuk mengendalikan perusahaan lain supaya dapat menjamin bahan atau pasar yang diperoleh itu sangat menguntungkan. Nah, sekian. Terima kasih atas semoga presentasi yang aku sampaikan semoga bermanfaat.